Saat ini saya bersama dengan umat-umat ada di Candi Sudamu Mahathera. Candi di mana Bante Sudamu dimakamkan. Candi ini dibangun sebagai penghormatan atas jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan mendiang Bante Sudamu. Candi ini ada di Wihara Ratanawana Arama. Candi ini terletak di tanah wihara yang paling tinggi di Wihara Ratanawana Arama. Sesungguhnya pada saat kita datang ke candi ini, maka pada saat itu kita mengingat perjuangan pengorbanan dari Bante Sudamu Mahathera. Beliau adalah putra dari Madura yang akhirnya jadi biku dan menjadi kepala Wihara Ratanawana Arama. Selain menjadi kepala Wihara Ratanawana Arama, Bante Sudamu sesungguhnya adalah salah satu tokoh pendiri Sangga Theravada Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang susah yang ditemukan di dunia ini adalah orang yang tahu kebajikan, orang yang mempunyai kebajikan dan tahu balas budi. Banyak orang senang mendapatkan tetapi susah untuk memberi. Senang memberi berbeda dengan suka menerima. Kalau orang suka memberi, dimanapun dia akan mengalami hal-hal yang baik. Kalau orang senangnya menerima, dimanapun dia berharap. Berharap apa? Mendapatkan. Orang yang memberi berharap ada orang yang diberi, orang yang mendapatkan. Siapa ya yang akan memberi saya? Siapa ya yang akan memberi hadiah ini, memberi itulah. Kesini ke Candi Sudamu Mahathera sesungguhnya kita mengenang perjuangan beliau. Dulu beliau membabarkan dhamma, mendirikan wihara ini, membina umat. Nah, sekarang kita generasi penerusnya adalah melanjutkan perjuangan dari Bante Sudamu Mahathera. Perjuangan apa? Merawat, menjaga warisan beliau. Apakah itu pembinaan, pengabdian, ataupun merawat, menjaga, melestarikan wihara ini seperti yang diharapkan oleh beliau. Tentu Bante Sudamu berharap murid-murid beliau, umat-umat beliau, umat Buddha ya mengenang, melanjutkan perjuangan beliau, menjadikan wihara ini menjadi lebih baik lagi, lebih kompleks bangunannya, lebih baik lagi umatnya, lebih rukun, lebih maju, lebih berkembang. Nah, caranya bagaimana? Ya mari bersama-sama berpikir bagaimana caranya wihara ini bisa berkembang, membantu apa yang Bapak Ibu saudara-saudari bisa bantu. Jangan berpikir bantuan itu selalu materi. Bantuan itu tidak selalu dengan materi. Terus dengan apa? Mungkin dengan gagasan-gagasan, mungkin dengan ini alasan-alasan, oh ini seperti ini baiknya, oh ini seperti itu ya. Gagasan-gagasan, pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudari bisa dikembangkan di sini. Bantulah apa yang menjadi kemampuan yang bisa Bapak Ibu, saudara-saudari lakukan. Jangan menunggu untuk dipanggil, tetapi berusahalah untuk memberi. Bagaikan sang surya menyinari dunia, tidak pilih-pilih, berbuat baik itu kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ini kembali kepada sesungguhnya hukum alam. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari suka berbuat baik, melakukan hal yang baik, tentu berbeda dengan orang yang tidak berbuat baik. Saat ini di Wihara Ratanawana Arama di Candi Sudamu Mahathera, suasananya cerah, panas tidak panas, dingin tidak dingin. Nah, kembali kepada cuaca Bapak Ibu saudara-saudari, ada saat-saat tertentu cuaca panas, tidak ada hujan, tidak ada mendung, panas di mana-mana, panas, kering kerontang, air tidak ada. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada saat tertentu ada mendung, kelihatannya mendung menggelayut, sudah siapkan payung hitam, apalagi malam minggu. Ternyata apa? Payung hitam disiapkan malam minggu, kelabu, tidak ada hujan. Ternyata
mendung tak berarti hujan, tapi yakinlah itu bukan suatu cobaan. Ada lagi kondisi yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada mendung, ada hujan, tetapi tidak merata. Di Lasem ini hujan, di Lasem ini gerimis misalnya, tetapi di tempat lain kekeringan. Di sini hujan deras, di sana panas. Di sini panas, di tempat lain di Bandung malah banjir bandang. Nah, itu di Afrika banjir bandang. Nah, itu berarti hujan tidak merata. Yang lainnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada suatu saat kondisi di mana mendung, hujan merata di mana-mana. Di sini hujan, di Rembang hujan, di Pekalongan hujan, di Semarang hujan, Jakarta hujan, merata di mana-mana. Sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan masyarakat, kehidupan umat manusia itu. Ada yang panas, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Nah, itu mirip dengan manusia yang tidak ada kebajikan, di mana-mana malah bikin onar, bikin masalah. Di mana ada orang itu, di situ ada masalah. Di mana ada orang itu, tidak ada kebajikan. Dia tidak senang berbuat baik. Dia susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, kondisi yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, ada kondisi di mana ada mendung tetapi tidak ada hujan. Nah, manusia juga ada yang seperti itu, mendung tak berarti hujan. Artinya apa? Orang ini kelihatannya sih mau berbuat baik, sepertinya mau berbuat baik, ternyata tidak berbuat baik. Hanya berjanji-janji, tinggi gunung 1000 janji, hanya janji semata, tidak ada kebajikan yang dilakukan. Oh, nanti saya bantu, oh nanti saya datang, oh nanti saya ya bantu sebisa-bisanya, semampu-mampu saya. Ternyata dia tidak melakukan kebajikan. Ini mendung tak berarti hujan. Kalau yang pertama tadi benar-benar panas berkepanjangan. Ya, yang ketiga, ini yang 1, 2 sudah. Yang ketiga, ada mendung, ada hujan, tetapi tidak merata. Hal ini seperti kita berbuat baik, hanya mau berbuat baik pada temannya sendiri. Misalnya grup jalan-jalan, misalnya grup makan-makan, misalnya grup kelompok ini, kelompok itu, oh grup usia 60-an, grup usia 70-an, ini grup mata sipit misalnya, oh grup ini anak-anak muda, kalau ketemu yang tua tidak mau. Nah, ini grup sekolah saya saja, oh ini grup tetangga RT 7, RT 4 misalnya, RT 3, RT 2, yang tidak grup saya tidak saya kasih. Oh, saya mau berbuat baik hanya kepada wihara saya, ke kelenteng saya, ke Bante yang dianggap idolanya. Kalau Bante yang lain tidak mau, oh ke temannya tidak mau. Kalau tidak kenal, oh ini orang saya tidak kenal, siapa itu, biarin aja, dia kelaparan tidak apa-apa, dia menderita di atas luka ya. Kita menari-nari di atas luka mereka tidak apa-apa. Orang-orang ada yang jenis seperti itu, berbuat baik di sini, berbuat baik di tempat lain dia tidak mau berbuat baik. Mau berbuat baik kalau dia mendapat manfaat, mau berbuat baik kalau orang itu dikenalnya, mau berbuat baik kalau ini grupnya, usianya sama, agamanya sama, daerahnya sama, asalnya sama. Kalau tidak, dia tidak mau berbuat baik. Yang keempat, ya mendung, hujan merata di mana-mana. Orang yang berbuat baik di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, di mana ada kesempatan dia berbuat baik, melakukan hal yang baik, tidak pilih-pilih ini grup saya, tidak, ini orang yang diperlukan, yang memerlukan kebajikan, saya harus berbuat baik, melakukan kebajikan. Nah, mana yang paling baik? Tentu orang yang berbuat baik di mana-mana, kapan saja, kepada siapa saja. Mana yang paling jelek? Ya tentu orang yang tidak punya kebajikan. Apa yang didapatkan, apa yang diperoleh dari orang yang tidak punya kebajikan? Ya tentu penderitaan. Apa yang diperoleh dari orang yang kebajikannya sempurna? Dimanapun dia selalu bahagia. Apa yang diterima orang yang hanya janji-janji saja? Ya dia akan berandai-andai, seandainya nanti dapat ini,
ternyata apa? Tidak dapat. Oh, seperti nanti pasti untung segini, dapat makanan ini, dapat itu. Ternyata tidak ada. Yang ada juga kekecewaan. Oh, kalau yang berbuat baik kepada sebagian orang, dia akan mendapatkan keuntungan manfaat hanya dari sebagian orang itu, dari sebagian kelompok. Nah, kita pilih yang mana? Nah, tentu pilih yang paling baik di antara yang baik, tidak memilih yang paling jelek di antara yang baik. Kalau tidak bisa menjadi yang paling baik di antara yang baik, paling tidak jadi orang baik. Ya, kita harus mengerti, harus paham, harus jelas dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita paham, kita jelas, bagaimana? Tidak akan khawatir kehidupan kita. Ingat bahwa kita harus melakukan perbuatan baik, lakukan kebajikan, berbuat baik, tidak pilih-pilih. Karena apa? Belum tentu orang yang kita tidak tolong itu tidak membantu kita. Mungkin pada suatu saat, pada saatnya nanti, orang yang kita tidak pernah tolong mungkin bisa bantu kita. Kita jangan sombong, oh saya sudah kebaikannya cukup, sudah banyak, tidak usah berbuat baik. Ingat, semakin banyak kebajikan, semakin terbuka lebar pintu kebahagiaan. Semakin sedikit berbuat baik, pintu kebahagiaannya semakin sempit. Semakin banyak kejahatan, penderitaannya. Nah, kita harus melakukan perbuatan baik. Ciri orang baik adalah berbuat baik. Apapun agama kita, kita harus berbuat baik. Apapun keyakinan kita, apapun asal kita, dari mana, kita harus berbuat baik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Harus tetap melakukan kebajikan. Kesana kemari harus berbuat baik. Kalau orang banyak berbuat baik, orang Jawa katakan rono rene renes, kesana kemari dapat, kesana kemari dapat. Kalau orang tidak punya kebaikan, kesan rono rene ngenes, artinya apa? Artinya apa? Kesana kemari ya sengsara, menderita. Nah, kita mau menderita atau sengsara? Ya, surga neraka terserah kita. Kita mau bahagia, kita harus berjuang. Kalau kita mau menderita, ya kita berbuat apa? Ya, hidup ini tidak bergantung pada siapa, tetapi bergantung pada diri kita. Tergantung dan bergantung pada apa yang kita lakukan. Kalau kebahagiaan itu cukup didapat dengan berdoa saja, maka para rohaniwan, tokoh agama pasti bahagia, pasti tercapai cita-cita. Tetapi karena kebahagiaan itu harus diperjuangkan, maka siapapun harus memperjuangkan kebajikan itu, harus berbuat yang baik-baik. Baik dilakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Ya, perbuatan baik itu seperti menanam pohon alpukat. Mungkin pada saat ini saya nanam pohon alpukat, punya 100, 200, 300, 400-an pohon, belum berbuah. Tapi paling tidak ada harapan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi pasti berbuah. Kalau sudah mulai berbuah, nanti semakin lama semakin berbuah banyak. Kalau berbuah banyak, tentu semakin bisa berbagi. Kalau tidak pernah menanam, hanya komentar, nanam pohon alpukat banyak-banyak untuk apa, Bante? Tidak ada gunanya, percuma tak bergun. Tahu percuma tak bergun? Percuma tidak berguna. Oh, berguna sekali. Kalaupun saya sudah bosan makan alpukat, kirimkan ke umat-umat, dijual juga laku. Untuk siapa? Untuk wihara, untuk pengembangan wihara. Karena wihara ini juga diharapkan tidak hanya bergantung dan tergantung pada umat, tetapi ada kemandirian secara ekonomi, yaitu harus punya tanaman-tanaman yang produktif, yang mendapatkan warisan. Warisan itu harus dikembangkan. Ya, pada saat Bante Sudarmo membangun wihara ini, membeli tanah ini, ya mencari tanah ini, beliau nanam apa, tentu yang nanam itu ya tentu karyawan wihara, pekerja wihara. Bante Sudarmo sebagai pendirinya tentu mencarikan dana supaya bagaimana. Apakah hasil dari menanam pohon mangga setelah berbuah itu hanya Bante Sudarmo yang memetiknya, memanen? Tidak, saya juga dapat warisan. Nah, saya juga harus meneruskan, melanjutkan. Kalau saya hanya mengingat, oh ini tanamannya Bante Sudarmo, bangunannya Bante Sudarmo, kalau saya tidak nanam pohon mangga lagi, kalau saya tidak nanam alpukat, durian, pete, dondong dan lain sebagainya, suatu saat pohon mangga yang lama sudah mati, tidak punya lagi.
Maka dari itu harus nanam. Semakin banyak nanam, kemungkinan untuk panen semakin banyak. Tidak pernah nanam, jangan berharap panen. Kalau menanam pasti akan panen. Kalau tidak menanam panen, namanya maling. Nah, itu harus tahu, maling itu mengambil miliknya orang yang tidak eling, tidak waspada. Nah, itu harus tahu. Ya. Saya berpikir wihara ini dengan luas kurang lebih 8 hektar, kalau ditanami pohon-pohon buah-buahan, pohon-pohon yang ada manfaatnya, suatu saat bisa mandiri secara ekonomi dan melanjutkan perjuangan Bante Sudamu, mengisi apa yang diwarisi Bante Sudamu. Jadi tidak hanya dikatakan sebagai itu kan cuma dapat warisan aja enak, tapi kalau mempunyai karya juga baik. Nah, kita juga sebelum meninggal harus meninggalkan karya besar, menjadi orang-orang besar dengan berbuat baik yang besar-besar. Kalau tidak bisa yang besar-besar, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tidak bisa, kebangetan. Ya. Kalau tidak bisa yang paling besar, yang setengah tidak bisa, seperempat tidak bisa ya seperdelapan. Kalau tidak bisa semuanya, kebangetan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus berbuat baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Diawali yang paling kecil, lama-lama menjadi besar. Diawali awalnya terpaksa, dipaksa, terus biasa. Selanjutnya apa? Kalau sudah biasa, nanti ketagihan. Kalau tidak berbuat baik, rasanya ada yang kurang. Ya, kita kemana saja kalau biasa berbuat baik, kalau tidak berbuat baik rasanya apa ya? Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan, yang saya kerjakan ya? Kok ini, seperti itu. Ya, maka saya ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, untuk berbuat baik. Tinggalkanlah warisan yang baik. Tinggalkanlah warisan yang baik. Warisan yang berguna, bermanfaat, yang dikenang karena kebaikannya. Ya, tidak usah pengen terkenal, cukup dikenal. Caranya cukup dengan berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Membuat karya yang baik, membuat peninggalan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Menjadi pekerja, pekerjalah yang baik. Menjadi tukang-tukang yang baik, jadi biku-biku yang baik. Menjadi tukang masak yang baik. Menjadi sopir-sopir yang baik. Menjadi fotografer yang baik. Menjadi anak-anak yang baik. Nah, orang baik kalaupun tidak ketemu yang baik, paling tidak nanti ditemukan oleh orang yang baik, pasti akan ketemu orang yang baik pula. Karena yang baik-baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemunya tidak baik. Demikian yang perlu saya sampaikan sebagai renungan, sebagai dhamma singkat. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi jelas, setelah jelas mari praktek menjadi lebih baik lagi, berbuat baik dimanapun kita berada. Selamat sore, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.